Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian baik-baik aja ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru Willy ya. Di pertemuan kali ini kita membahas pelajaran yang kelima, yaitu aktivitas senam lantai. Namun sebelum kita mengawali materi kita pada pagi hari ini, di hari ini tanggal 4 November 2020 ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita, mari kita mengawali dengan doa ya. Nah, semua ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Pak Guru mengajak kalian untuk membuka buku paket kalian. Kita membahas materi dari halaman 55 sampai dan dengan halaman 60 ya. Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri untuk kita belajar ya. Nah, sebelum kita mengenal senam lantai, kita harus tahu dulu apa pengertian senam lantai. Nah, di sini pengertian senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras atau gerakan melibatkan berguling, gerakan melompat, gerakan meloncat, gerakan berputar di udara, menempuh dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau belakang. Nah, di pengertian ini Pak Guru akan menjelaskan dulu. Nah, yang disebut dengan matras. Nah, apa itu matras? Matras dalam bahasa sehari-hari kita adalah kasur ya. Kasur yang sering digunakan. Kasur tebal ya untuk melakukan aktivitas senam lantai. Nah, senam lantai ini juga berpacu pada kegiatan meloncat, berputar di udara, menempuh dengan tangan atau kaki ya, untuk mempertahankan sikap seimbang. Nah, maksud dari pengertian ini adalah senam lantai juga melakukan hal meloncat. Nah, hal meloncat di sini adik-adik bisa mempraktekkan di rumah ya, bisa meloncat di depan ya, tapi meloncat di atas matras atau kasur. Nah, bisa berputar ya, meloncat sambil berputar di udara. Nah, sebentar Pak Guru akan menjelaskan ya bagian-bagian dari senam lantai. Nah, jadi itu adalah pengertian senam lantai. Nah, kita juga tahu apa itu senam lantai, manfaat senam lantai seperti apa. Nah, di sini yang pertama meningkatkan kelincahan. Yang kedua, menambah kekuatan otot fisik. Yang ketiga, memperkuat otot. Yang keempat adalah melatih keseimbangan. Nah, di sini yang dijelaskan meningkatkan kelincahan adalah senam lantai juga bisa membuat kita untuk lincah ya. Yang kedua, senam lantai juga bisa membuat kita untuk menambah kekuatan fisik, yang artinya pada saat melakukan kegiatan melompat di udara ya sambil berputar. Nah, itu sudah menambahkan
kekuatan fisik bagi tubuh kita, ya. Yang berikut, memperkuat otot, ya. Nah, memperkuat otot ini yang dimaksud yang tidak bisa melompat, ya, dalam melakukan aktivitas senam lantai, ya, seperti melompat, itu juga akan membuat otot kita menjadi lebih kuat, ya. Otot kita atau kaki kita lebih kuat. Nah, yang berikut melatih keseimbangan. Nah, melatih keseimbangan di sini juga ya, melalui gerakan-gerakan yang sudah digunakan, ya, yang sudah dilakukan di rumah, itu juga sangat membuat kita, sangat membentuk karakter kita untuk keseimbangan kita, ya. Nah, kita berpindah ke yang berikut. Nah, di sini senam lantai dibagi atas 3 bagian, ya, yaitu yang pertama gerakan berpindah, yang kedua gerakan di tempat, nah yang ketiga gerakan menggantung. Nah, 3 gerakan ini juga sudah termasuk dalam gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor. Nah, gerakan berpindah sudah termasuk dalam gerakan lokomotor, seperti berjalan dari sekolah ke kantin, itu sudah termasuk gerakan berpindah. Nah, yang melakukan senam lantai di sini adalah gerakan yang menggunakan gerakan berpindah, yaitu gerakan roll, ya. Roll depan. Nah, roll depan itu juga kan sudah termasuk gerakan berpindah. Nah, gerakan berpindah diartikan sebagai gerakan yang melakukan aktivitas berjalan. Nah, yang termasuk dalam gerakan berpindah, kita berjalan dari rumah ke sekolah. Yang berikut, kita berjalan dari kelas A ke kelas B. Nah, itu sudah termasuk gerakan berpindah, ya. Nah, yang berikut gerakan di tempat. Nah, gerakan di tempat ini juga termasuk dalam gerakan non lokomotor, ya. Yaitu dia tidak berpindah, dia hanya tinggal di tempat tertentu saja, ya. Contoh gerakan aktivitas gerakan, ya, mau melakukan loncatan, ya. Mau melakukan loncatan. Yang berikut adalah gerakan menggantung. Kita menggunakan senam dengan menggunakan gerakan menggantung. Nah, di sini kita membahas tentang gerakan berpindah, ya. 1. Gerakan melompat. Mari berlatih melompat sambil mengayunkan tangan. Ayunkan tangan ke belakang, lompat ke depan, sambil ayunkan tangan ke depan. Nah, ini yang artinya dia mengajak kita untuk melakukan lompatannya dengan menggunakan 2 kaki, ya. Lompatan dari titik A ke titik B sambil mengayunkan tangan. Nah, yang berikut, mari berlatih melompat menggunakan ban. Letakkan 3 ban, beri sedikit jarak pada tiap yang berurutan. Nah, lompatlah dari satu lingkaran ke lingkaran yang lain, ya. Yang artinya kita harus membuat lingkarannya tanpa menggunakan ban, ya. Jadi adik-adik harus melakukan lingkaran, ya. Membuat lingkaran yang pertama, ya, dari titik A, terus membuat lingkaran yang kedua yang dinamakan dengan lingkaran B, terus membuat lingkaran yang ketiga
yang dinamakan dengan lingkaran C. Nah, yang berikut adik-adik harus melakukan ya gerakan melompat dari lingkaran yang satu ke lingkaran yang lain. Nah, melakukan lompatan dari lingkaran A ke lingkaran B dan lanjut juga melakukan lompatan dari lingkaran B ke lingkaran C ya dengan menggunakan lompatan kedua kaki ya. Nah, di sini Pak Guru akan memperlihatkan ya video melompat ya dengan menggunakan gerak dasar melompat ya. Pak Guru mengajak kalian adik-adik supaya mengamati video tersebut ya. Nah, ini videonya. Mari kita pelajari gerak dasar lompat. Melompat dilakukan dengan satu kaki. Mula-mula, berdirilah dengan tegak. Salah satu kakimu ditolakkan ke atas. Rapatkan kakimu ketika melayang, dan mendaratlah dengan dua kaki. Tekuk sedikit lututmu saat mendarat. Nah, itu adalah video di mana siswa-siswi telah melakukan gerakan melompat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kedua kaki ya. Nah, kita beralih ke yang berikut. Nomor 2 yaitu gerakan berjingkak. Nah, sebelum kita memulai gerakan berjingkak, kita harus mengetahui pengertian dan apa saja sih gerakan berjingkak itu. Nah, gerakan berjingkak adalah aktivitas memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan satu kaki. Nah, sekarang kita berjingkak sambil membawa balon. Buat 4 kotak dan beri nomor pada tiap kotak. Yang ketiga, bertumpu dengan satu kaki. Yang keempat, bertumpu dari kotak nomor 1 ya. Nah, yang artinya ya, kita membuat gerakan ya, berjingkak sambil membawa balon ya. Nah, yang berikut kita membuat 4 kotak ya. 4 kotak atau 4 lingkaran ya. Dan kita memberi nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, yang berikut bertumpu dengan satu kaki. Yang berikut bertumpu dari kotak nomor 1 yang artinya kita memulai dari kotak nomor 1 ya. Kotak nomor 1 kita harus melakukan gerakan dari kotak nomor 1 ke kotak nomor 2. Habis itu dari kotak nomor 2 ke kotak nomor 3. Habis itu kita mulai gerakan dari kotak nomor 3 ke kotak nomor 4 ya. Nah, ini adalah video gerakan berjingkak di bawah ini ya. Pak Guru harap kalian harus memperhatikan video cara melakukan gerakan berjingkak. Nah, ini videonya. Silakan diperhatikan. Gerakan berjingkak. Mari kita praktikkan gerakan berjingkak dengan membawa balon. Buat 4 kotak dan berikan nomor pada tiap kotak. Bertumpulah dengan satu kaki. Kemudian, bertumpulah dari kotak nomor 1 hingga kotak nomor 4. Nah, jadi itu adalah gerakan berjingkak ya.
dia bisa menggunakan balon ya. Dia bisa melakukan gerakan tanpa balon. Dia melakukan gerakan berjingkrak dengan menggunakan satu kaki ya. Satu kaki. Dia melompat dengan menggunakan satu kaki dengan option A menuju option B ya. Dari option B menuju option C ya. Dari option C menuju ke option D yang tadi sudah diberi nomor. Yang berarti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 4 ya. Nah, yang berikut adalah gerakan meloncat ya. Gerakan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan oleh kedua kaki ya. Nah, di sini gerakan melompat adalah gerakan yang dilakukan oleh kedua kaki. Yang berarti kita bisa melompat dari atas kursi, maksimal ketinggian adalah ketinggian 1 meter ya. Nah, di sini latihan meloncat menggunakan kaki ya. Naik ke atas bangku atau meja kecil. Nah, letakkan matras di bawahnya. Loncat ke matras dengan benar. Nah, oleh sebab itu, guru atau orang tua perlu bimbing anak agar tidak cedera. Nah, bagaimana orang tua membimbing anak? Nah, pada saat anak melakukan gerakan meloncat atau melompat, ya, orang tua harus di samping untuk membimbing atau memperhatikan anaknya ya untuk melakukan lompat. Nah, di sini pada saat melakukan gerakan meloncat atau melompat, tak lupa harus di alas dengan menggunakan matras atau kasur tebal ya agar bisa melakukan gerakan meloncat atau melompat. Nah, di sini Pak Guru punya video juga. Kalian bisa mengamati video gerakan meloncat di bawah ini. Nah, silakan diperhatikan ya. Gerakan meloncat. Mari kita latihan gerakan meloncat. Naiklah ke atas bangku atau meja kecil, letakkan matras di bawahnya. Loncatlah ke matras dengan benar. Hati-hati agar kamu tidak cedera. Nah, itulah video contoh gerakan meloncat. Nah, gerakan meloncat di situ ya, berdiri di atas kursi atau meja. Di lantai letakkan matras atau kasur dan mulai gerakan meloncat. Tumpuan kaki berada pada matras ya dan kedua tangan berada ke depan ya. Nah, yang berikut gerakan menolak. Nah, gerakan menolak ini Pak Guru mengajak kalian untuk ayo belajar gerakan meloncat. Putar loncat dari bangku sambil berputar. Nah, lakukan sesuai dengan gambar meloncat dengan hati-hati. Nah, gerakan menolak di sini yang artinya meloncat ya sambil memutar badan kalian di udara dan bertumpu pada matras ya. Nah, B yaitu gerakan di tempat ya. Gerakan di tempat. 1. Gerakan keseimbangan. Aku menirukan pesawat terbang. Kedua tanganku lurus ke samping. Satu kaki ku angkat. Luruskan kaki ke belakang. Bergantian. Nah, ini dia menirukan gerakan pesawat terbang. Nah, yang artinya
Kedua tangan kalian lurus ke depan ya. Ke samping, satu kaki, dan kalian mengangkat satu kaki ya. Satu kaki ke belakang untuk melakukan gerakan keseimbangan ya. Nah, yang berikut adalah bermain dorong. Nah, mari kita lakukan lomba beradu jangkrik. Dua anak berdiri saling berhadapan. Salah satu kaki diangkat ke belakang. Pegang kakimu dengan satu tangan. Ayo, saling mendorong. Yang berikut, 3. Berlomba menahan kaki tanpa alat. Nah, gerakan mengangkat satu kaki. Mulailah dengan sikap berdiri. Angkat kaki bergantian. Lakukan secara pelan-pelan ya. Yang keempat, berlomba menahan kaki dengan alat ya. Peganglah kedua balon, luruskan kaki. Luruskan kakimu ke depan. Luruskan kaki kanan ke kanan. Ayo, ditahan bergantian ya. Nah, terima kasih anak-anak. Pak Guru harap kalian selalu baik-baik di rumah. Pak Guru harap jangan melawan orang tua. Jaga kesehatan ya. Dan sampai dulu materi kita. Sampai di sini. Pak Guru harap kalian belajar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita menutupi dengan doa ya. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jagalah kami, bantulah kami agar apa yang kami berikan, bantulah kami agar apa yang kami salurkan materi ke anak-anak kami bisa mereka mengerti. Tuhan, tak lupa kami berdoa orang tua mereka. Jagalah mereka dari kesehatan putra mereka. Agar apa yang mereka harapkan bisa tercapai dengan baik. Cuma doang kami mohon dengan permohonan Kristus. Amin. Halo anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita ya. Selamat pagi anak-anak.